Ibu, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mama Halif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Minggu kemarin Ibu kenapa nggak masuk sekolah? Apa Ibu sakit? Oh enggak, Bu Guru nggak sakit. Kemarin Bu Guru 1 minggu ikut pelatihan. Pelatihan soal apa, Bu? Pelatihan soal stunting. Stunting itu apa? Nah, stunting itu gangguan pertumbuhan pada anak. Bisa terjadi karena anak kekurangan gizi yang cukup lama. Oh, anak saya sehat sih, Bu. Makannya banyak, apalagi kalau makan nasi pakai mie instan. Tidak begitu, Bu. Walau makannya banyak, kita tetap harus memperhatikan kandungan gizi makanan anak kita. Yang penting perut anak saya kenyang. Tidak boleh begitu, Ibu. Udahlah, Bu, saya masih banyak urusan. Halo, nama saya Eis Mariati. Saya Kepala TK Amanah di Kampung Bamahilir, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. TK ini saya dirikan pada tahun 2009. Selama 13 tahun, banyak suka duka yang saya rasakan. Beberapa tahun belakangan ini, masalah yang saya hadapi di kampung saya adalah stunting. Selamat pagi, Bu Injum. Selamat pagi, Bu Ois. Bu, tolong ya informasikan ke guru-guru yang lain nanti ketika kita pulang sekolah kita ada rapat. Baik, Bu. Kalau boleh tahu kita rapat tentang apa ya? Saya mau berbagi soal materi seminar kemarin yang saya dapatkan. Baik, Bu. Nanti diinformasikan ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih, Bu Injum. Sama-sama, Bu Ois. Banyak orang tua yang abai dengan kebutuhan gizi anak. Seperti yang kalian dengar tadi, yang penting anak saya kenyang. Pendapat itu sering saya dengar dari orang tua. Padahal makan itu tidak sekedar kenyang, tapi juga harus memperhatikan kandungan gizinya. Pendapat lainnya yang sering saya dengar adalah faktor keturunan. Anak Ibu kelas berapa? Saya 0 kecil. Oh, kalau saya 0 besar. Udah nyampe dari tadi, Bu? Iya, alhamdulillah dari tadi. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu-ibu. Mama Miftah, boleh minta waktunya sebentar? Bisa. Ada apa ya, Bu? Begini, Mama Miftah. Beberapa bulan ini saya perhatikan anak Ibu tidak ada peningkatan tinggi badan. Kalau saya perhatikan, anak Ibu juga lebih pendek dari anak seusianya. Maksud Ibu apa? Anak saya menderita stunting. Bukan begitu, Mama Miftah. Ini baru indikasi saja. Sudahlah, Bu. Ibu kan hanya guru TK, jadi urusi saja masalah pendidikan anak saya. Jangan urusi masalah pertumbuhan anak saya. Saya tahu bagaimana cara membesarkan anak. Anak saya pendek itu karena faktor keturunan, bukan karena faktor kekurangan gizi. Yang penting kenyang dan pendek itu faktor keturunan. Itulah alasan yang sering saya dengar. Memangnya apa salahnya sih kalau memeriksakan anak ke posyandu atau bidan bila terdapat indikasi stunting? Stunting itu bukan aib, lebih cepat dideteksi, lebih mudah untuk mengatasinya. Kenapa, Mah? Kok bengong? Mama nggak habis pikir dengan wali murid di sekolah Mama. Loh, memangnya kenapa? Tadi kan Mama bilang kalau anaknya itu menunjukkan indikasi menderita stunting. Malah marah ke Mama.
Ya jelas lah, Mah. Orang tua mana coba yang mau dibilang anaknya kurang gizi? Itu kan sama aja kita bilang kalau dia itu gak bisa ngurus anak. Tapi kan yang mama bilang itu benar. Masa mama harus diam saja melihat murid mama yang menunjukkan gejala stunting? Ya nggak diam juga. Tapi kan mama bisa menyampaikannya dengan cara yang lain dan lebih halus. Misalnya seperti apa? Misalnya, daripada mama bilang kalau anaknya itu menderita stunting, lebih baik gimana kalau mama kasih tahu bagaimana cara membuat makanan yang bergizi. Benar juga ya, walaupun cara penyampaiannya berbeda, tapi ujung-ujungnya sama juga, perbaikan gizi anak. Betul, tapi mama tidak perlu menyinggung kepada mereka tentang anaknya yang menderita stunting. Ide bagus, terima kasih atas sarannya Teh. Beruntung aku memiliki orang terdekat yang mengerti dan mendukung aku. Selain itu, aku juga beruntung karena memiliki rekan kerja yang paham dengan perjuanganku. Lagi lihat apa, Bu? Bu Septi, ini lagi lihat anak-anak. Kok Bu Guru khawatir ya? Mereka kok jajan seperti itu? Dari mana mereka akan mendapatkan asupan gizi yang baik? Loh, memang kenapa, Bu? Kan memang hampir setiap hari mereka jajan seperti itu. Itulah yang membuat saya cemas. Kalau mereka selalu jajan seperti itu, dari mana mereka akan mendapatkan asupan gizi yang baik? Saya juga berpikir seperti itu, Bu. Tapi ya mau gimana lagi? Mungkin bagi orang tua lebih mudah memberikan anaknya uang jajan dibanding harus menyiapkan bekal setiap pagi. Bagaimana kalau kita menyediakan makanan? Ibu mau menyediakan makan bagi anak-anak setiap hari? Tidak setiap hari, tapi mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Setuju, Bu. Dengan demikian kita bisa memberikan asupan gizi yang mereka butuhkan, ya walaupun tidak setiap hari. Benar, daripada tidak sama sekali. Untuk meringankan biaya, kita bisa minta anak-anak untuk menyisihkan Rp500 dari uang jajan mereka setiap hari dan dimasukkan ke dalam celengan yang nanti kita sediakan. Ide yang bagus, Bu Septi. Namun saya sadar bahwa permasalahan stunting tidak akan selesai bila kita hanya mengandalkan dunia pendidikan atau kesehatan saja. Untuk menyelesaikan masalah ini, perlu kerjasama yang kuat dari berbagai sektor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Uis ya? Betul sekali. Silakan masuk, Bu. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan melalui pesan WhatsApp, saya curiga kayaknya di sekolah saya ada anak yang menunjukkan gejala stunting. Sudah berapa lama Ibu amati pertumbuhan anak ini? Saya perhatikan anak ini kurang lebih 2 bulan, Bu. Dan selama itu saya melihat dia tidak mengalami pertumbuhan. Apakah anak ini lebih pendek dari anak yang seusianya? Benar, Bu. Baik Bu, nanti minggu depan saya akan berkunjung ke sekolah Ibu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan murid-murid di sekolah Ibu. Terima kasih ya Bu Bidan. Sama-sama Bu Uis. Dan jangan lupa, kita harus menjalin kerjasama dengan aparat desa setempat agar gerak kita di lapangan lebih leluasa. Halo, Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Uis? Alhamdulillah sehat. Bagus kalau begitu.
Bu Is sudah selesai pelatihan stunting kan? Sudah, Pak. Kalau begitu Bu Is bisa kalau saya minta untuk memberikan materi seputar gizi anak lusa mendatang. Bisa, Bapak. Dengan senang hati saya akan melakukannya. Tempatnya di mana, Pak? Tempatnya di aula kantor desa jam 2 siang. Oke, Pak. Saya akan hadir pada acara tersebut. Terima kasih Bu Is. Sama-sama, Bapak. Saya sadar apa yang saya lakukan ini bagaikan debu menghadapi masalah stunting secara nasional. Tapi saya percaya, bila semua guru PAUD mau bergerak dan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, maka masalah stunting ini bisa kita tuntaskan. Berhentilah berpikir apa dampak dari perbuatan kita, tapi mulailah bertindak sesuai yang kita mampu.